Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi. Saya menjadi momot pada sore hari ini. Sebelum dimulai rapat hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa dicukupkan. Nah, untuk agenda hari ini, mungkin ada dari beberapa teman-teman yang masih memiliki pertanyaan. Mungkin nanti bisa langsung ditanyakan kepada Dr. Selvi selaku DPL kita. Atau mungkin dari Dr. Selvi ada pengantar terlebih dahulu. Monggo, Dok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore adik-adik semua. Mudah-mudahan hari ini kalian sehat semua. Dan terima kasih telah bergabung. Terima kasih telah menyediakan, mempersiapkan Google Meet ini sehingga acara ini bisa terselenggara. Nah, pada hari ini agenda kita sebetulnya adalah menindaklanjuti apa yang telah saya sampaikan tadi malam, dan ini kita lanjutkan dengan diskusi. Tadi malam kita mau diskusi, ternyata ya mohon maaf tadi malam saya tidak jadi diskusi karena saya kelelahan sejak pagi, ada kegiatan, kemudian ada webinar, dan sore dengan kalian. Setelah terawih, buka terawih itu sudah tidak kuat, akhirnya ketiduran. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari pertemuan ini ya. Mudah-mudahan bisa disaur hari ini sehingga kalau kalian mempunyai pertanyaan-pertanyaan bisa diselesaikan dan bisa dijawab sore ini. Nah, sebetulnya saya ingin bisa lengkap deh. Sulit ya untuk lengkap semua begitu ya. 20 orang, nanti kalau bisa semua ditampilkan profilnya, kemudian kita ambil gambar kita. Nah, itu nanti juga sebagai laporan juga gitu. Jadi ada 20 profil ditayangkan semua di dalam satu Meet ini. Nah, nanti kita ambil dari situ. Karena tadi malam pun juga saya lihat belum lengkap juga ya hasilnya, atau partisipan yang terkumpul itu tidak sampai 20 kalau tidak salah tadi malam. Mencapai 18 tapi kemudian terus sudah maksimal di situ. Gitu. Oh iya, saya akan apakah ada pertanyaan? Atau mungkin sambil menunggu pertanyaan kalian yang barangkali ada, saya akan memberikan masukan untuk atau memberikan komentar untuk hand sanitizer yang telah kalian packing ya. Tadi saya melihat hand sanitizer-nya, kemudian saya kok merasakan bahwa hand sanitizer itu seperti air biasa ya, Dek ya. Saya tidak tahu apakah itu memang ada fungsinya, artinya fungsi desinfeksinya ada, tetapi kalau yang saya lihat dengan secara fisik itu kok saya meragukan keberadaannya begitu. Nah, oleh karenanya besok akan saya ambil sampelnya, akan saya cek di laboratorium mikrobiologi. Nah, di sana nanti akan terlihat apakah hand sanitizer ini, cairan ini memang cukup efektif bila dipakai sebagai disinfeksi. Karena yang idealnya itu kan disinfeksi mampu membunuh kuman begitu ya. Dan memang bentuknya bisa bermacam-macam. Bisa cairan, bisa gel, bisa sabun. Sabun pun sebetulnya juga bisa membunuh kuman, namun dengan sabun tertentu. Nah, untuk yang cairan ini kok tidak berasa sama sekali begitu. Saya melihatnya ini seperti air biasa begitu. Apalagi di tulisannya itu ada tulisan hipoklor ya.
hipokloroasid. Nah, ini hipokloroasid 2,5. 2,5 ini saya tidak tahu apakah yang dimaksud pH-nya. Kalau itu pH asam yang 2,5, sepengetahuan saya itu sangat keras, gitu. Sangat keras. Jadi seperti Baiklin, kemudian pel itu ya, seperti itu. Sehingga saya kok tidak yakin ya, atau bukan tidak yakin, tetapi saya meragukan begitu. Nah, nanti sambil kita menunggu hasilnya, karena tadi Intan sudah menyampaikan ada beberapa testimoni, ada beberapa penelitian begitu. Nah, nanti tetap kita akan cek karena kita membawa nama UNS. Jangan sampai ada di masyarakat ini kok hand sanitizer-nya seperti ini, tidak berbau apapun seperti air biasa seperti itu ya. Jadi nanti kita cek dulu, nanti kita tunggu hasil ceknya. Kalau memang itu bagus, sama seperti apa yang telah disampaikan oleh pemilik atau pemilik produknya, maka ya sudah kita pakai itu. Tapi dengan menunggu dulu apakah memang mempunyai efek apa enggak gitu. Seperti itu. Nah, yang selama ini yang setahu saya yang namanya pembunuh kuman itu ya yang saya tahu antara lain alkohol. Kemudian dan teman-temannya dan itu mempunyai tekstur yang berbeda dengan air begitu. Ya, tapi saya tidak tahu. Kita tunggu saja gitu. Mungkin itu dari saya dan barangkali sampai saat ini sudah ada beberapa pertanyaan, ada yang mau bertanya, kita buka diskusi ini dengan sesi tanya jawab. Begitu. Baik, terima kasih dokter. Suaranya pecah. Lalu selanjutnya mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, mungkin bisa ditulis di kolom komentar atau mungkin bisa langsung speak up. Ada pertanyaan yang ingin bertanya? Baik dokter, ini ada pertanyaan dari Maika. Saya, maksudnya apa ini? Ya Maika silahkan. Mungkin Maika bisa ngomong. Itu hakikit. Oke, makasih moderator. Sebelumnya perkenalkan dok, saya Maika. Mau tanya, kemarin kan dokter bilang bahwa terkait hewan. Nah, itu ke manusia. Berarti otomatis secara tidak langsung reseptor antara hewan tersebut dengan manusia berarti kan ada sedikit kesamaan. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah mungkin bahwa virus ini yang telah menular ke manusia ini bakal menular kembali ke hewan? Seperti itu. Ya, baik Maika. Saya tidak tahu ya, mohon maaf saya tidak tahu bagaimana jawabannya. Tetapi kalau sebagai host transitnya itu adalah ular, ya mungkin bisa ya. Tetapi tidak semua
yang sebagai host transit kan dalam hal ini ular, ya. Jadi ya mungkin bisa ya, maaf saya tidak tahu persis, Tetapi yang jelas bahwa dari ular kemudian ke manusia dan ternyata dari manusia ke manusia berikutnya, gitu. Nah, apakah kemudian dari manusia ke ular lagi? Saya tidak tahu. Mestinya bisa ya, karena dia transit di situ. Tapi ular ini tidak, di ular tidak kerasan ya, di ular tidak kerasan. Gitu. Baik, terima kasih dokter atas Ya. jawabannya. Dari Maika mungkin ada feedbacknya. Iya, maaf itu saya tidak Oh ya, makasih. Oh, nggih. Nggih, terima kasih kembali. Oh ya. Baik, Terus dokter. ini dok Selanjutnya mau ada nanya yang kedua. pertanyaan dari Hakikit. Kalau kita mengambil worst case skenario, ini kan hand sanitizer-nya terlanjur keluar uang. Jadi untuk anggaran hand sanitizer-nya sudah berkurang. Sebaiknya apakah kita mengambil iuran anggota atau memindahkan dana yang lain ke hand sanitizer atau mengurangi jumlah produksi? Oke, terima kasih Hakiki pertanyaannya. Saya kira begini deh, sebetulnya gini ya, saya termasuk salah satu dosen pendamping yang saya paling senang hanya sebagai penggerak kalian. Gitu. Nah, kalau seperti kasus atau bukan kasus, kalau ada permasalahan, kemudian ada sesuatu yang perlu dibicarakan, saya nomor satu, saya serahkan ke kalian terlebih dahulu. Coba kalian diskusikan dengan teman-teman yang lain, ini sebaiknya bagaimana. Nah, kemudian kalau kalian sudah sudah punya kesimpulan ini mau untuk apa, kemudian coba kalian konsul saya, didiskusikan, kemudian ini sebaiknya bagaimana, seperti itu. Ya, ini adalah pembelajaran orang dewasa. Jadi kalian itu sebetulnya bukan anak-anak, tetapi juga dewasa memang belum. Dan status kalian adalah seorang mahasiswa yang akan lulus karena ini sudah KKN ya, sudah KKN. Oleh karenanya tadi saya mengatakan kesempatan ini adalah kesempatan kalian untuk belajar bekerja sama, belajar memutuskan persoalan dengan cara berdiskusi bersama-sama, kemudian belajar tentang bagaimana mengambil keputusan seperti itu. Nah, kalau kemudian nanti sudah, karena kalian memang belum benar-benar dewasa, maka kalian bisa setidaknya melaporkan, kemudian dikonsultasikan hasil apa yang telah kalian setujui bersama-sama itu. Gitu. Nanti saya akan mengambil jalan tengah. Gitu. Kalau menurut kalian sendiri seperti ini, sebaiknya bagaimana? Itu justru saya lempar ke kalian, karena nanti kalian yang akan menjalani. Tentu dengan melihat berbagai pertimbangan antara kegiatan kalian, waktu kalian, seperti itu. Begitu ya, Hakikit ya. Coba diselesaikan dengan kelompoknya. Nanti dari kelompok itu bagaimana, laporkan apa yang telah kalian simpulkan bersama-sama, nanti laporkan ke saya. Gitu nggih? Baik, terima kasih dok atas jawabannya. Hakikit, apakah cukup menjawab atau ada feedback dari Hakikit? Oke. Ya, baik. Saya tunggu ya. Kalian harus bisa memutuskan sendiri sebaiknya bagaimana. Gitu. Semua jangan langsung dimuarakan ke saya. Saya membimbing kalian, pendamping, bukan pembimbing ya, dosen DPL itu apa sih? Dosen pendamping ya, dosen pendamping lapangan. Sebetulnya ini program kalian. Saya mendampingi kalian. Nah, nanti kalau ada sesuatu, kalian diskusikan bareng-bareng, nanti konsultasikan atau laporkan ke saya. Ini. Kalau oke, siap. Saya hanya mengiyakan saja. Tapi kalau sekiranya ada sesuatu, ya saya harus memberikan masukan-masukan supaya jalan kalian nanti, kegiatan kalian ini lebih bagus lah, lebih positif, lebih bisa diterima masyarakat gitu.
Termasuk kemarin sebetulnya saya menyarankan kalau bisa membuat sendiri, tapi kalian menyimpulkan ya sudah, enggak apa-apa, itu kesepakatan kalian. Tapi ternyata kemudian terus saya melihat hasilnya, loh kok hasilnya kayak gini. Ya saya jadi ragu. Nah dengan keraguan inilah maka saya memutuskan ini coba dicek dulu gitu. Nah nanti kalau misalnya dicek ternyata sudah benar, ya sudah enggak apa-apa. Karena sepemahaman saya seperti itu, yang namanya cairan yang mempunyai sesuatu tuh mesti dia punya apa ya, punya tekstur, bukan tekstur ya, punya fisik yang berbeda gitu. Kalian semua di sini sudah melihat hand sanitizer-nya? Semua sudah melihat? Sudah. Ada yang belum. Belum, Dok. Ada yang belum. Coba nanti kalian lihat sendiri deh. Kalau saya kok tidak yakin ya. Kalau saya tidak yakin, ya. Nanti kita buktikan. Kalau memang itu sudah betul ya sudah, enggak apa-apa. Seperti air biasa. Dan ini yang dari MIPA siapa? Natasha atau Pinky? Pinky ya? Pinky yang dari MIPA. Pinky FKIP, tapi pendidikan kimia. Ya, saya tahu bahwa pendidikan kimia pasti juga tahu juga. Atau kalian yang dari kedokteran saja lah, atau yang lain. Kalau pH asam pH 2,5 loh. pH 2,5 itu ya secara fisik itu kan bisa, ya tapi saya tidak tahu kalau memang ada yang bentuknya seperti air biasa, itu saya nggak tahu. Ya kita tunggu saja ya, kita buktikan begitu. Itu ya, setuju apa enggak? Monggo nanti kalian bicarakan sendiri. Nanti bagaimana kesimpulannya, dari hasil kesimpulan itu nanti bisa kalian laporkan, kalian informasikan ke saya, nanti saya akan memberikan feedback. Kalau itu sudah oke ya sudah. Gitu. Oke, silakan, ada yang lain? Saya izin bertanya. Saya ingin menanyakan masalah logbook, kan itu nanti logbooknya tetap individu. Nah, kalau misalkan kami pernah bekerja kelompok atau Zoom seperti ini, apakah saya juga bisa memasukkan itu di logbook saya? Terus kalau misalkan saya juga ikut dalam, misal kemarin packing atau apa, nah itu saya juga bisa masukkan logbook atau tidak? Terus kalau misalkan nanti saya pergi sendiri, maksudnya ke desa sendiri gitu, itu nanti apa saja yang perlu saya cantumkan dalam logbook itu? Terima kasih, Dok. Ya, jadi terima kasih pertanyaannya. Jadi nanti yang tercantum di logbook itu segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan Anda. Nah, kalau Anda melakukannya dengan teman-teman, ya sudah ditulis di situ. Anda buat sendiri, misalnya yang diskusi ini 20 orang. Itu kalian ya masing-masing buat logbook sendiri-sendiri. Saya buat logbook sendiri, Ari buat sendiri, Intan buat sendiri, Maika buat sendiri. Di situ mencantumkan kegiatan, misalnya packing ini seperti itu, ada dokumentasinya. Enggak apa-apa, nanti yang kalian tulis mungkin sama, tetapi ditulis di logbooknya masing-masing. Kemudian ada logbook, ada kegiatan yang lain yang memang kalian lakukan sendiri, ya enggak apa-apa, gitu. Misalnya di desa membagikan hand sanitizer, itu ya kalian tulis sendiri, diisi sendiri. Kalau misalnya yang ke desa Arif, ya berarti ya Arif yang menulis, sedangkan yang lain Intan tidak ikut, Intan belum, ya Intan berarti belum mencatat. Nanti Intan mungkin punya kegiatan sendiri di Gaum. Nah, dia mencatat apa yang dikerjakan di Gaum, seperti itu. Ya, jadi sifatnya individual, namun kalian bisa berkegiatan secara bersama-sama gitu. Tetapi nanti laporan kegiatannya itu dibuat sendiri. Gitu. Ya, baik, Dok. Sangat jelas. Nanti untuk formatnya atau tabelnya itu di Intan sudah ada gitu, Dok? Atau belum? Sepertinya sudah ya, kemarin di ini sudah ya.
Gimana di proposalnya kemarin kayaknya sudah. Jadi nanti masing-masing mahasiswa mempunyai logbook sendiri-sendiri. Oke, baik dok. Terima kasih dok. Ya, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Oh ya dokter izin, nanti misal jam 17.15 kita sudahi terlebih dahulu bagaimana dok? Biar tidak kelewatan bukanya. Ya, enggak apa. Maaf ya kemarin kelaju sampai malam sampai nggak kerasa. Ya enggak apa-apa. Yang penting kalian sudah ada kesepemahaman. Terus begini adik-adik, kalian itu kan bersama-sama. Jadi saya sangat-sangat memohon untuk kalian bisa berpartisipasi semua. Ya, jadi partisipasi aktif semua, masing-masing punya tanggung jawab, masing-masing punya mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Jadi sebisa mungkin kalian bisa berpartisipasi semua secara aktif. Nah itu tadi karena nanti sifatnya individu gitu. Nah, bahkan kalau ada yang tidak aktif ya mohon maaf mestinya jangan seperti itu. Gitu. Jadi ini adalah proses pembelajaran. Proses belajar bagaimana kalian bisa bekerja sama dengan yang lain gitu. Nah, proses kerjasama ini nanti akan bisa mengantarkan kalian ke jenjang setelah kalian lulus dari pendidikan tinggi ya. Karena sekarang itu yang bisa diandalkan itu adalah kolaborasi. Tidak akan mungkin bisa seseorang akan bekerja sendiri, itu tidak akan bisa. Sekarang adalah kolaborasi ya. Seorang dokter dia tidak akan bisa sendiri kalau tidak berkolaborasi dengan tenaga yang lain. Begitu juga mungkin seorang ahli kimia, seorang guru, seorang IT itu juga akan lebih optimal, lebih maksimal kalau bisa berkolaborasi dengan yang lain. Nah, bagaimana kita melakukan kolaborasi, bagaimana kita berinteraksi dengan setiap orang itu ada skillnya, dan skill ini bisa kita pelajari sejak dari kuliah, termasuk pada saat KKN ini kalian juga sebetulnya berlatih bagaimana berinteraksi dengan orang gitu ya. Dan sekarang itu hampir tidak ada kompetisi karena semua adalah kolaborasi. Kompetisi itu artinya kompetisi dengan bidang yang sama, itu bisa kompetisi, namun untuk bidang-bidang yang saling bersinergi itu modelnya model berkolaborasi. Bahkan dengan yang sama pun ini sekarang justru bisa juga dengan berkolaborasi juga. Kalau kalian pelajari, ini adalah era kolaborasi. Jadi ada seseorang yang mempunyai keahlian di bidang misalnya keahlian di bidang keahlian di bidang ya misalnya dokter itu tidak bisa belajar sendiri, apalagi nanti ke depan seperti dunia kedokteran itu nanti akan diisi dengan telemedicine dan telekonsultasi. Nah, seorang dokter ini perlu seorang ahli IT ya begitu. Begitu juga dalam merawat sesuatu, dokter tidak akan bisa sendiri, dia perlu profesi yang lain, misalnya profesi perawat, kemudian profesi farmasi, ya seperti itu. Jadi tidak bisa. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang perusahaan, di satu perusahaan juga tidak bisa kita sendiri. Kita akan berkolaborasi dengan berbagai bidang. Semakin bagus kolaborasi, semakin lengkap orang-orangnya, itu akan mendapatkan hasil yang semakin bagus. Kalau dipikir sendiri itu akan terbatas, tetapi kalau dengan banyak orang itu akan lebih luas ya, seperti itu. Atau kalau misalnya begini, Anda bayangkan tukang cukur ya, tukang cukur satu orang. Coba Anda bayangkan kalau dia bekerja sendiri, atau sama juga dengan dokter ya, dokter yang sedang praktek sendiri, sudah maksimal satu hari itu dia bisa bekerja untuk berapa orang. Jadi misalnya saya tukang cukur, sehari saya sudah mengerjakan 20 gundul, itu sudah capek. Kalau sudah capek sudah selesai. Nggak ada. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau saya sakit, saya tidak bisa nyukur, ya saya nggak dapat duit. Gitu. Nah seperti itu.
Tapi kalau ada beberapa tukang cukur yang kemudian berkolaborasi, membuat satu tempat cukur yang bagus, kemudian dibagi jadwalnya, ada punya beberapa pegawai, nanti yang marketing sendiri, yang melatih teknik mencukur sendiri, kemudian yang mengurusi apanya sendiri, mungkin nanti punya franchise, nanti ada orang sendiri. Nah itu akan menjadi luas, menjadi membesar, kemudian menjadi menyebar kemana-mana sehingga bisa eksis. Nah kalau dia kemudian lebih dikembangkan lagi menjadi franchise misalnya, bisa menjadi lebih banyak cabang-cabangnya lagi. Dan dia tidak perlu bekerja terus, tidak perlu. Tapi pada saat istirahat, pada saat mungkin dia juga capek gitu ya, perlu rekreasi, dia bisa meninggalkan pekerjaannya, istirahat, sementara perusahaan ini bisa jalan, begitu. Sama seperti itu, ini adalah kunci dari kolaborasi. Nah, bagaimana teknik berkolaborasi dimulai dari hubungan interpersonal. Nah, kalau kalian mempunyai keahlian, bisa melakukan interaksi dengan baik dengan teman-temannya, bagaimana berinteraksi dengan orang yang lebih tua, dengan masyarakat yang mungkin pendidikannya kurang, dengan masyarakat yang ekonominya kurang, atau bahkan dengan masyarakat yang ekonominya tinggi, kalian bisa. Nah, ini adalah pembelajaran yang sangat baik, begitu ya. Begitu. Nanti, jadi saya harapkan kalian semua bisa berpartisipasi semua secara aktif, nikmati cara pembelajaran seperti ini dengan bekerja sama dengan semua bidang ini dengan baik, rasakan ya. Nanti kalian akan bisa menemukan bahwa oh iya ternyata kolaborasi itu memang positif. Dan nanti masing-masing bisa menjadikan ini pengalaman untuk ke depan karirnya sendiri-sendiri. Mungkin begitu ya yang bisa saya sampaikan. Ada yang akan ditanyakan lagi? Iya dok, ini ada pertanyaan dari Intan. Maaf saya kurang paham terkait dengan laporan individu itu, apakah hanya berupa logbook saja atau ada laporan bentuk lain? Terima kasih. Baik, untuk laporan ini saya juga belum tahu persis. Nanti kita mengikuti saja apa yang diminta UPKKM, ya. Karena di UPKKM memang nanti yang akan diminta itu adalah laporan per individu, begitu. Nanti untuk teknisnya saya belum tahu apa nanti yang akan diminta itu bagaimana. Begitu ya Intan ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kegiatan kita ini adalah mixtur ya, kombinasi. Jadi pada awalnya ini adalah pengabdian masyarakat yang direkognisi sebagai KKN, namun kemudian dari UPKKN mengeluarkan berbagai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan KKN individu gitu. Nah, oleh karenanya nanti untuk menjembatani supaya nanti kalian bisa mendapatkan nilai KKN dan itu sah secara legal begitu ya. Kalian nanti membuat laporan sendiri-sendiri. Namun bentuk laporannya yang sendiri-sendiri itu bagaimana? Nanti kita mengikuti apa yang diminta UPKKN. Gitu ya. Tapi disiapkan saja. Jadi kegiatan kalian masukkan dalam logbook semua gitu. Nanti wujudnya bagaimana? Itu nanti kita menyesuaikan dengan apa yang diminta dari tim UPKKN. Saya kira jawaban saya begitu. Oke. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Lalu ini ada dari Intan dulu, sudah? Oh iya, oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Pinky. Untuk membuat konten video, apakah dilakukan secara individu dan diupload dengan akun masing-masing individu juga dok? Ya baik, terima kasih. Jadi untuk konten video, saya kira justru nih kalian membuat konten video ini malah justru bareng-bareng, gitu bersama-sama. Ya, jadi nanti misalnya yang mengisi kontennya, artinya yang merencanakan kontennya, mungkin kalau itu masalah COVID atau PHBS mungkin dari anak kedokteran. Nah kemudian yang membuatkan siapa? Yang bisa IT misalnya, atau mungkin
konten yang lain, itu dari bidang mana, kemudian dibuat bareng-bareng seperti itu. Jadi itu bareng-bareng. Termasuk pembuatan video edukasi. Jadi nanti video edukasi atau poster atau apa ya, selain poster apa? Poster ya, kalian buat poster, video edukasi gitu ya. Itu kalian membuat bareng-bareng, tetapi nanti pada pelaksanaannya kalian boleh menyebarkan sendiri, menempelkan sendiri. Misalnya buat poster nih, buat poster kalian sudah buat bareng-bareng, kemudian nanti akan didistribusikan posternya. Misalnya ditempelkan ke beberapa tempat di daerah, nanti kalian bagi saja. Setiap desa misalnya mencetak poster berapa, 10 begitu ya, nanti tiap desa misalnya satu-satu. Nah, baru kemudian yang memasangkan dan mensosialisasikan ke desanya masing-masing, itu ya satu-satu orang. Jadi ini bisa kombinasi antara kelompok, kemudian individu. Seperti itu. Ini jadi kolaborasinya di sini. Pada saat kalian memikirkan perencanaannya dan pembuatannya nanti bareng-bareng. Gitu. Terus terjun ke masyarakatnya yang sendiri-sendiri dengan memakai bahan yang telah Anda buat bareng-bareng tadi. Begitu ya. Oke. Baik dok, terima kasih dokter atas jawabannya. Thank you deh. Ini ada pertanyaan satu lagi dok dari Maika. Teknis distribusi bahan sistemnya bagaimana ya? Mengingat bahan yang ada terbatas dan lingkup kecamatan, sedangkan satu kecamatan ada 10 desa. Dan satu desa ada beberapa dusun. Nah, terkait dengan nomor 1 tersebut, target penerimaannya siapa? Terima kasih dok. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi sejak awal